Di La Roma, Lalang Rondor Malesu, yang merupakan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada ajaran-ajaran leluhur atau ajaran-ajaran yang merupakan kearifan lokal Minahasa yang secara turun-temurun diwariskan kepada generasi, dari satu generasi ke generasi kemudian. Dan banyak sekali sebetulnya ajaran-ajaran yang leluhur sudah sampaikan kepada komunitas kami, yang kemudian kami rumuskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dan ajaran para leluhur itu kami sebut sususuyan. Dan sususuyan ini dibagi menjadi dua, yaitu Sio Sisinau atau 9 nasihat, dan Sio Poso atau 9 larangan. Siri Wangko Rahayu. Poin yang kedua atau bagian yang kedua yang merupakan sususuyan atau ajaran yang dirumuskan oleh Lalang Rondor Malesu La Roma, yang menjadi bagian dari Sisinau, Sio Sisinau atau 9 nasihat. Nah, poin yang kedua berbunyi Mak Doa Woma Indo Sisinau Ase Kasuruan. Kasuruan dalam pemaknaan poin yang kedua adalah para leluhur. Kata kasuruan ini sendiri biasanya juga dijadikan sebagai sebutan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Apa arti sebetulnya dari kata kasuruan? Kasuruan berasal dari kata suru yang berarti benih, yang berarti sumber asal kehidupan. Secara biologis manusia itu berasal dari para leluhur, dari orang tuanya. Sedangkan semua manusia yang ada di bumi atau di alam semesta ini bersumber dari satu sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kata kasuruan ini secara biologis bisa berarti para leluhur atau orang-orang tua yang sudah mendahului, yang merupakan asal muasal kita sebagai keturunannya, juga bisa berarti Tuhan Yang Maha Esa. Kita tinggal melihat konteksnya. Jadi ketika dikatakan bahwa kita harus mengingat dan mengamalkan ajaran leluhur, ini dipahami bahwa para leluhur itu bukan sekedar orang-orang tua yang pernah ada di zaman lampau, melainkan mereka adalah para pendahulu yang memiliki kualitas hidup, yang dalam bahasa Minahasa mereka itu adalah Minahasan, orang yang berhikmat, memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian mereka itu Niatean, atau mereka yang memiliki hati nurani yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian mereka itu Mawai. Mawai dalam pemahaman mereka itu teguh dalam pendirian, teguh dalam prinsip. Kualitas hidup ini dimiliki oleh para apok atau para leluhur. Leluhur di sini bermakna orang-orang yang semasa hidupnya memiliki sikap dan sifat yang luhur dan mulia. Maka nasihat yang diberikan oleh mereka itu harus diingat dan diamalkan. Misalnya kalau dalam keseharian kita mendengar kata misalnya mamang looran, dalam bahasa Indonesia disebut berarti saling berbaikan atau saling berbuat baik. Kemudian mamang siriang atau saling menghormati, atau mamang tombolan saling menopang, saling bekerja sama untuk
hal-hal yang besar. Kemudian ada juga pesan leluhur di mana kita harus mamang fokusan atau saling menyayangi sebagai sesama makhluk hidup. Pesan-pesan ini diwariskan oleh para leluhur, oleh para apo dari generasi ke generasi. Jadi orang Minahasa hari ini masih ada karena mereka memiliki etika itu. Mereka memiliki ajaran-ajaran kebaikan itu. Kalau mereka ini orang-orang yang istilahnya beringas, biadab, dan orang-orang yang tidak mengenal etika, tentu mereka tidak bisa bertahan. Kemudian tidak mewariskan generasi yang hari ini ada. Jadi yang menyelamatkan mereka atau yang membuat mereka bertahan hidup itu karena memiliki etika itu. Dan itu selalu diulang-ulang oleh para leluhur. Bahkan diulang-ulang oleh roh suci leluhur dalam setiap ritual. Jadi selalu diingatkan bahwa nasihat-nasihat para leluhur itu dijalankan dan diamalkan. Artinya itu dilakukan secara konsisten setiap hari. Karena memang dalam setiap ritual hal seperti itu diulang-ulang. Sehingga mungkin orang merasa bosan mendengarkan karena hal yang sama diulang-ulang dalam ritual. Padahal itu adalah teknik atau cara dari para leluhur untuk menanamkan ingatan itu sehingga tidak lupa. Karena kita ini hidup dalam tradisi lisan, bukan dalam tradisi tulis menulis, sehingga yang diandalkan adalah ingatan atau mimpi. Nah, itu sebabnya leluhur banyak memberikan petua-petua atau nasihat-nasihat. Misalnya leluhur bilang, ipa tutua pele-peleng, ipa tutua ngibayawaya. Artinya kita harus berusaha semampu mungkin, sebisa mungkin agar orang-orang yang tua, bukan sekedar tua tapi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang baik, itu yang diutamakan dan dihormati. Itu salah satu nasihat para leluhur. Ipa tutua pele-peleng, ipa tua ngibayawaya. Nah, kemudian ada juga perkataan leluhur yang berhubungan dengan kenapa penting kita mengingat dan menghayati ajaran para leluhur. Itu terungkap dalam syair atau nyanyian tua di Minahasa yang bunyinya seperti ini. Minurute usisi wakilalane paimpungan heroyo embona itu yatulaune nakanaramu heroyo sisi mulawan itu maloyan semaloyan weru heroyo ulawan minatuan urau kerap mesumesena heroyo. Inti dari syair ini atau dari lagu tua ini adalah mau mengingatkan bahwa pesan atau peninggalan para leluhur sangat penting dan berharga. Dia ibarat sisim atau cincin yang bermata mulia, sehingga itu sudah ditinggalkan oleh leluhur di jalan. Artinya lewat tata cara hidup, lewat kebiasaan, lewat tradisi yang harus dipungut oleh keturunan mereka. Itulah sebabnya yang paling penting sebetulnya bukan soal yang berbau materi atau harta benda. Yang paling penting yang dianggap sebagai sisim atau cincin yang bermata memiliki batu permata itu adalah nilai-nilai itu, nilai-nilai kebaikan yang sebetulnya lebih jauh berharga dari semua yang mungkin kita kategorikan sebagai benda-benda pusaka yang sifatnya materi. Nasihat lain yang diberikan oleh leluhur itu terdengar dalam satu lirik lagu atau syair yang sudah turun-temurun
diberikan kepada keturunan dari para leluhur. Berbunyi demikian. Lumampang asi lalang rondor, tiak lalang engko kamangan royo. Kalimat yang ada dalam lirik lagu ini sebetulnya juga adalah nasihat. Nasihat agar keturunan atau orang-orang Minahasa ini harus senantiasa berjalan di jalan yang lurus atau di jalan yang benar. Dan tidak boleh kita berjalan di jalan yang bengkok atau jalan yang salah. Dan ketika kita melakukan itu, kita berada di jalan yang lurus, maka para leluhur dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita, senantiasa bersama-sama. Karena leluhur akan berkenan kepada orang-orang yang ada di jalan yang lurus. Tuhan Yang Maha Esa tentu juga akan beserta dengan orang-orang yang senantiasa melakukan, memikirkan, dan menuturkan hal-hal yang benar, hal-hal yang sifatnya rondor atau lurus. Ini mungkin uraian yang bisa saya sampaikan terkait dengan poin yang kedua, Mak Towa, Woma Indo Susuyan Ase Kasuruan. Jadi kita mengingat, mengamalkan apa yang menjadi ajaran nasihat para leluhur. Terima kasih.